Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linayati Safina, NIM 430302200008. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunitas yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Berikut akan saya sampaikan mengenai hasil review buku Psikologi Komunitas karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Di dalam buku beliau terdapat 8 pembahasan dengan 63 halaman. Langsung saja ya teman-teman, kita memasuki pengertian dari psikologi komunitas. Psikologi komunitas berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan dari jiwanya. Sedangkan komunitas sendiri adalah kelompok yang memiliki karakteristik seperti kesamaan geografis, kultur, ras, agama, maupun kesamaan sosial ekonomi yang setara. Di dalam bukunya, Bapak Agus Hermawan menjelaskan bahwa psikologi komunitas adalah kajian psikologi yang mengkaji tingkah laku, kemampuan, atau komunitas sosial di dalam para anggotanya yang terikat. Bisa dari kesamaan hobi, ras, suku, agama, status sosial, ekonomi untuk mencapai kesejahteraan komunitas. Contoh dari komunitas yang ada di Indonesia adalah adanya komunitas difabel. Apa sih pengertian dari difabel itu? Difabel sendiri adalah seseorang yang merasa sulit untuk meningkatkan keterampilannya karena cedera, sakit, terhambatnya pertumbuhan, dan karena itu berkurangnya kemampuan untuk menggerakkan tubuh tertentu. Contoh dari permasalahan yang dihadapi oleh penyandang difabel sendiri adalah adanya sikap dan perilaku masyarakat yang diskriminatif terhadap mereka. Selain itu juga belum terpenuhinya fasilitas bagi penyandang difabel, sehingga pemerintah berupaya untuk menyiapkan pusat rehabilitasi agar dapat membantu penyandang difabel tersebut. Pemenuhan fasilitas yang kurang memadai mungkin disebabkan karena keluarga tersebut sedang berada dalam kemiskinan. Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bahkan kesehatan. Di dalam masalah kemiskinan ini, pemerintah sudah berusaha untuk mengatasinya, seperti pemerintah melakukan program bantuan kepada masyarakat miskin dengan melakukan bantuan langsung tunai atau biasa disebut dengan BLT, raskin atau beras miskin, Jamkepnas, bahkan BOS. Permasalahan selanjutnya yaitu adanya marginalisasi atau golongan masyarakat yang terpinggirkan. Contoh dari marginalisasi yang ada di daerah kita atau di sekitar kita itu seperti adanya PANG yang dinilai oleh masyarakat sebagai kelompok negatif, sehingga PANG merupakan salah satu golongan masyarakat yang terpinggirkan karena dinilai negatif oleh masyarakat lainnya. Selain itu juga ada permasalahan mengenai gay dan lesbian. Apa sih pengertian dari gay dan lesbian? Gay sendiri adalah hubungan pria yang mencintai pria, sedangkan lesbian adalah kategori seks yang bebas artinya dapat bermakna bahwa lesbian sebagai jenis kelamin yang double, seperti sebagai perempuan. Lebih disingkatnya seperti mungkin ketika perempuan menyukai perempuan dengan perempuan satunya menjadi sosok laki-laki tetapi aslinya perempuan, sehingga dapat disebut dengan lesbian. Untuk faktor penyebabnya sendiri seperti faktor keluarga maupun faktor pergaulan lingkungan. Yang paling mempengaruhi dalam faktor penyebabnya itu adalah faktor pergaulan lingkungan. Ketika seseorang memasuki pergaulan lingkungan yang salah, pasti dia akan masuk ke lingkungan yang salah sehingga dapat terpengaruh oleh pergaulan yang ada di lingkungan tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan imigran di Indonesia yang menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Imigran adalah orang maupun kelompok yang melakukan perpindahan dari suatu wilayah geografis keluar perbatasan wilayah negaranya
dengan tujuan untuk tinggal ke tempat yang bukan wilayahnya. Nah, untuk imigran sendiri itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu imigran resmi dan imigran ilegal. Nah, untuk contoh dari imigran ilegal di sini adalah imigran Rohingya yang ada di Aceh. Selanjutnya adalah adanya budaya saparan di Indonesia. Saparan sendiri merupakan sebagai bentuk selamatan dan syukuran desa dengan harapan desa tersebut mendapatkan banyak berkah, rezeki serta jauh dari malapetaka. Untuk saparan ini masih banyak orang yang melakukan, tetapi juga mulai banyak orang yang meninggalkan. Seperti di beberapa wilayah yang masih melestarikan budaya pasaran, sedangkan yang anak muda sekarang masih kurang paham apa itu pasaran, sehingga mulai tergeserkan oleh perkembangan yang tidak mementingkan budaya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah rasialisme dan diskriminasi. Rasialisme sendiri adalah konsep sosial yang timbul dari usaha untuk mengelompokkan orang ke dalam kelompok yang berbeda. Sedangkan diskriminasi adalah perbedaan perilaku. Contoh dari realisme sendiri seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Terjadi konflik warga kulit putih dan kulit hitam karena diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan. Sedangkan untuk contoh diskriminasi sendiri, yaitu contohnya seperti diskriminasi tentang jenis kelamin dan gender. Seperti ketika di lingkungan kita itu seperti ketika anak laki-laki yang lebih diunggulkan daripada anak perempuan, itu merupakan salah satu diskriminasi. Nah, untuk dampak dari diskriminasi sendiri antara lain seperti terbelenggu dan tertindas sebagai dalam aspek kehidupan. Yang kedua, mereka terisolasir dari masyarakat umum. Yang ketiga, mereka dikucilkan dan selalu menjadi buah-buahan bulan-bulanan jika tidak mengikuti keinginan pihak yang mendiskriminasi. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada tingkatan pendidikan sehingga mereka dapat mengenal apa itu diskriminasi dan mereka dapat menjauhi hal tersebut karena hal tersebut dinilai kurang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal buku dari karya Bapak Agus Hermawan SPD MA. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.